Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi ke program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuan keilmuan program studi pendidikan agama Islam: 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan bakat teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai peran guru dalam implementasi kurikulum. Jadi saya akan menyampaikan materi yang pertama ialah kompetensi guru dalam mengembangkan kurikulum. Nah, kompetensi guru dalam mengembangkan kurikulum sangat penting karena guru harus mampu menginterpretasi dan mengadaptasi dokumen kurikulum seperti capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ke dalam rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi nyata di kelas. Nah, kompetensi yang harus dimiliki guru ialah antara lain: yang pertama ialah kompetensi pedagogi, memahami karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua ialah kompetensi profesional, menguasai materi ajar serta mampu mengintegrasikan dengan konteks kekinian. Selanjutnya ialah kompetensi kurikuler, mampu memahami dan mengembangkan silabus RPP atau modul ajar yang ajar dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya aktivitas dalam inovasi, mengembangkan materi ajar yang relevan, kontekstual, dan menyenangkan. Nah, guru yang kompeten dapat menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik serta mampu melakukan inovasi pembelajaran yang tetap sesuai dengan tujuan kurikulum nasional. Itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan ke pemateri kedua. Baik, saya akan membahas mengenai strategi guru dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki latar belakang, gaya belajar, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, karena itu guru perlu menerapkan strategi agar kurikulum yang bersifat umum dapat menjadi lebih personal dan relevan. Nah, ada beberapa strategi yang bisa digunakan guru, antara lain yang pertama, diferensiasi pembelajaran, di mana itu menyesuaikan proses, produk, dan konten pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Yang kedua yaitu
konten lokal, yang dimana itu menyisipkan nilai-nilai budaya lokal, kondisi lingkungan sekitar, atau isu-isu aktual agar siswa merasa pembelajaran itu lebih dekat dengan kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu penggunaan media digital dan teknologi. Nah, ini tuh memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Dan terakhir yaitu pendekatan project atau inquiry. Nah, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam eksplorasi pengetahuan mereka, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Nah, dengan strategi ini, kurikulum itu bisa menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat satu arah saja. Nah, selanjutnya pembahasan yaitu mengenai pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS, yang dimana pengembangan kurikulum berbasis sekolah adalah pendekatan yang memberikan keleluasan kepada sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah, yang dimana bertujuan untuk menyusun dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan yang pertama, potensi dan kebutuhan siswa, yang kedua, karakteristik sekolah dan daerah, yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya seperti guru, fasilitas, dan juga lingkungan sekitar. Dalam PKBS, guru itu memiliki posisi sentral karena mereka mengetahui kondisi real di lapangan. Nah, peran guru dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah itu meliputi yang pertama, menyusun visi misi pembelajaran sekolah sesuai dengan arah kebijakan nasional. Yang kedua, menyusun program pembelajaran tahunan dan semester. Yang ketiga yaitu menyusun modul ajar yang sesuai dengan kondisi lokal. Yang terakhir yaitu melakukan refleksi dan evaluasi kurikulum secara berkala. Jadi PKBS ini memberikan ruang inovasi dan fleksibilitas dan otonomi yang memperkuat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan nyata siswa dan masyarakat. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi, adapun kesimpulan dari materi kami, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam implementasi kurikulum, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengembang, penyesuai, dan pemimpin pembelajaran. Nah, dalam konteks yang memadai, strategi pembelajaran yang tepat, serta keterlibatan aktif dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah, guru dapat memastikan bahwa kurikulum benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan peserta didik secara nyata. Itulah tadi materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.